Halo pemirsa G-Watch TV, jumpa lagi bersama Vira dan Dr. John. Kami berdua akan ngobrol santai membahas topik nuansa politik menjelang perhelatan persidangan Sinode Raya di Makassar. Apa kabar Dr. John? Kabar baik, Vira. Senang berjumpa lagi dengan Anda. Halo pemirsa G-Watch TV, pencinta podcast Imaginer. Shalom, salam sehat selalu. Kiranya kita tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berjuang untuk menggapai sesuatu yang kita inginkan dan dambakan. Dr. John, ada yang menarik yang terkadang dihindari untuk dibicarakan oleh para pelayan tentang politik gereja. Bagaimana tanggapan Anda? Banyak jemaat, bahkan pelayan atau KMJ sekalipun, merasa alergi, bahkan sampai kulitnya mengalami inflamasi. Menghindari untuk masuk dalam arena pembicaraan politik gereja, Vira. Seyogianya tidak jadi masalah, kita harus memaklumi bahwa setiap orang punya persepsi sendiri-sendiri. Mereka tak mau terlibat dan terlihat jauh dalam perpolitikan. Namun sebenarnya di lubuk hati paling dalam, mereka mau ikut nimbrung, tapi sikon tidak memungkinkan. Mereka dihantui ketakutan dengan adanya penyakit mutasi, mutation disease, amazing. Yang jelas politik gereja bukan politik praktis. Politik gereja adalah politik moral yang menyuarakan suara kenabian. Adakah nuansa politik yang berkeliaran atau adakah nuansa politik yang beranjang sana di persidangan Sinode Raya? Bagaimana Anda melihat situasi yang beraroma politik ini? Seyogianya, tak perlu kita munafik dan berbohong dengan diri sendiri. Secara realita yang hadir dalam persidangan punya karakter politik lebih kuat dari yang kita bayangkan. Mereka punya strategi khusus, strategi terselubung, kampanye terselubung. Mereka pandai berlobi, mereka bermanuver ke sana kemari cari dukungan. Dan kita tak boleh lupa, ada transaksi kepentingan di dalamnya. Dan ini sangat kental nuansa politiknya, sangat kental riuh gemuruhnya dalam kemunafikan silent politik. Apakah silent nuansa politik akan berkolerasi dan bertoleransi dengan silent kampanye hitam? Iya, Vira, kita jangan mau dibodohi. Para kontestan sudah punya tim sukses. Tim ini yang mengatur segalanya, pendekatan terus dijalankan, dan waktu yang kurang lebih 2 bulan digunakan masa tenang untuk bergerilya secara tersembunyi, berkonspirasi, berkolusi secara halus. Konspirasi dan kolusi merupakan saudara kandung yang terlahir sebagai kembar siam, akan terus digemakan melalui pendekatan suku, alma mater, alumni, teman skos, teman semupel, teman seangkatan, melalui pendekatan teman nongki ngopi, teman tukar guling jabatan, teman arisan, teman nyora-nyora, teman sedepartemen, dan lain sebagainya. Semuanya adalah masuk kategori Black Campaign Silent, kampanye hitam tersembunyi. Dan nantinya Black Campaign akan terdengar dalam persidangan, akan terendus dan akan tercium baunya baik dalam aroma musik rock, aroma musik jazz, maupun aroma musik pop. Dan yang endingnya terkadang melankolis dan saling berpelukan seperti Teletubbies. Wow, keren sekali. Artinya nuansa politik tetap ada dalam pemilihan fungsionaris Majelis Sinode di PSR? Iya, tetap ada dan tetap saling bercengkerama. Mereka saling berpelukan, saling berkomunikasi, saling menyapa agar tidak tergelincir dan terjatuh sakit. Mereka saling menjaga diri dari serangan tiba-tiba, sudden death or stroke. Dan nuansa polik, nuansa warna-warni, nantinya akan menghasilkan kenikmatan bagi mereka yang bisa menggunakannya secara elegan. Karena ini syarat dengan kepentingan sesaat, syarat dengan kepentingan kedudukan dan jabatan terhormat yang penuh intrik dan intro, syarat dengan kepentingan berbagi Black Forest, dan syarat dengan kepentingan berbagi pesan dan kesan. Kira-kira begitu, Vira. Terima kasih Dr. John, kiranya penjelasan ini dapat membuat kita semua dapat memahami dan menyadari adanya nuansa politik dalam persidangan Sinode Raya yang penuh dengan gemerlapan. Salam hangat Vira, presenter G-Watch TV.